kembali lagi bersama aku di sini, penerbit Adab. Aku nggak akan pernah lupa juga buat nyapa kalian di sana. Gimana kabar kalian di sana? Semoga selalu bahagia dan sehat selalu. Iya. Kali ini kita kembali lagi di podcast penerbit Adab dan kita kedatangan tamu yang super istimewa ya, karena beliau ini banyak sekali pengalaman-pengalaman dan akan berbagi pengalamannya juga bersama kami di sini. Oke, sebelum itu teman-teman di sana jangan lupa nih, aku ingetin lagi, jangan lupa di like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis, dan dukung juga konten-konten kita karena kita nggak sabar untuk memberikan informasi yang lebih luas lagi bersama kalian semua. Oke, sebelum kita ke penulisnya, jadi aku mau membaca CV beliau terlebih dahulu. Oke, beliau ini bernama Asep Andri Astriandi. Tanggal lahir Majalengka 16 Agustus 1988. Lembaga dinasnya SMA Negeri 1 Hargelis dan STKIP Al-Amin Indramayu. Buku yang pernah ditulis beliau ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada Pendekatan PJBL dan GI dalam peningkatan pemahaman siswa. Profesi beliau ini adalah seorang guru dan dosen. Jadi barangkali di sana ada mahasiswanya atau siswa-siswanya lagi nonton nih. Jangan lupa support selalu beliau karena beliau akan selalu memberikan informasi, terus akan memberikan ilmu-ilmu yang baik untuk kita semua. Jadi jangan lupa di follow, di subscribe maksudnya. Oke, langsung aja kita ke Mas Asep di sini. Halo Mas Asep. Halo Mbak. Boleh disapa dulu dong teman-teman di sana. Siap, terima kasih atas kesempatannya, ini luar biasa Adab ya. Sudah punya studio podcast yang begitu elegan ya, dan insya Allah ini menjadi pemicu semangat literasi juga untuk generasi masa kini. Amin. Dan terima kasih atas kesempatannya. Sesuai tadi yang disampaikan, jangan lupa untuk subscribe tentunya, ya, betul sekali. Like, dan juga apa lagi? Komen yang membangun siap, gitu ya. Oke. Dan mungkin betul apa yang disampaikan, kalau ya ada siswa, mahasiswa saya ataupun rekan-rekan guru atau dosen, ya ini merupakan suatu kesempatan yang luar biasa. Kita bisa berbagi ilmu bukan hanya pada literasi secara konvensional melalui buku, tetapi juga bisa live memanfaatkan sosial media. Dan insya Allah dengan Mbak Putri, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas yang merupakan buku perdana saya, dan insya Allah ongoing juga beberapa karya berikutnya. Amin. Dan mudah-mudahan bisa terus bekerja sama dengan pihak Adab dalam percetakannya. Siap itu dulu Mbak. Oke, Mas Asep, jadi keseharian sekarang itu seperti apa? Baik, untuk keseharian rutinitas mungkin bukan hanya dikatakan sebagai profesi, tapi mungkin juga dikatakan sebagai hobi. Hobi sekaligus ya. Profesi gitu ya. Hobi sekaligus profesi, karena kan ada yang mengatakan profesi yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Betul mungkin ya. Sekali. Jadi makanya kalaupun tercantum di sana guru dan dosen itu sebagai profesi, kalau ya saya bisa menikmatinya sebagai hobi. Jadi rutinitasnya sebagai apa? Alhamdulillah di sini untuk profesi keseharian, rutinitas sebagai guru juga dan dosen di lembaga yang tadi disebutkan, SMA Negeri 1 Hargelis dan STKIP Al-Amin. Gitu. Oke, jadi ini di depan kita sudah ada contoh bukunya yang mau kita bedah ya. Siap. Tapi bedahnya jangan banyak-banyak biar orang-orang di sana kepo gitu dan mau beli bukunya seperti itu. Ini judulnya Pendekatan Inquiry Tipe Project Based Learning dan Group Investigation, ulang lagi ya. Ini bukunya tentang pendekatan inquiry tipe project based learning and group investigation dalam konsep pelestarian lingkungan hidup. Dari judulnya aja ini udah kayak apa ya, tentang apa ya, terus kepo gitu mau membaca gitu. Jadi buat teman-teman di sana jangan lupa pantengin terus YouTube kali ini bersama Mas Asep. Jadi nanti ini akan ada beberapa pertanyaan yang saya ajuin buat Mas Asep, mohon dijawab gitu ya, biar orang-orang di sana pada tahu dan kepo juga ya. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Oke, kita nggak usah basa-basi lagi, langsung aja ke pertanyaan pertama. Kenapa menulis buku ini? Oke, langsung nih. Langsung dong. Siap. Ini pertanyaannya simpel, namun memang ada historis tersendiri yang sangat bermakna untuk saya.
Yang pertama, kenapa menulis buku ini? Yang paling utama adalah ini terinspirasi dari tugas akhir magister S2 saya. Itu terutama Mbak. Dan ada juga hal lain di mana konsep pembelajaran yang diangkat ini lebih menekankan pada model pembelajarannya. Dan inspirasi utama itu ketika salah satu destinasi wisata, ekowisata tepatnya di Indramayu itu mulai dibuka, yaitu kawasan mangrove di Karangsong. Nah itu. Jadi dari historis itu, terlebih secara internal saya punya basic di keilmuan itu geografi. Jadi sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan. Sehingga kalau ada pertanyaan tadi ini inspirasinya dari mana? Yang pertama kaitan dengan internal. Internal itu adalah motivasi diri saya. Sudah memiliki basic keilmuan geografi dan jelas yang namanya geografi tidak terlepas dari yang namanya konsep penelitian secara langsung di lapangan. Yang kedua, membaca situasi, ya faktor eksternalnya itu adalah di Indramayu jelas punya potensi luar biasa kaitan dengan ekowisata, dengan potensi sumber daya alam, sehingga di sana lebih tepatnya jika peserta didik itu dihadapkan untuk menganalisis bagaimana potensi yang ada di sekitarnya. Dan oleh karena itu, ketika menyusun tugas akhir waktu magister dulu, saya memiliki keinginan bagaimana menginspirasi peserta didik itu agar lebih peka dalam memahami, menganalisis, dan mengenali tentunya bagaimana potensi sumber daya alam di lingkungan sekitar. Sehingga dari kondisi demikian, saya ingin coba menerapkan bahwa yang namanya siswa, peserta didik, mahasiswa tidak hanya pintar secara teori. Betul sekali. Itu targetnya. Kalau kita pintar secara teori, ternyata aplikasi yang nol besar, jelas tidak akan bisa difungsikan dalam kehidupan sehari-hari, betul. Sehingga buku ini menargetkan, yuklah gitu. Untuk siswa, untuk mahasiswa, kita bukan hanya belajar secara teori, pintar secara teori, tapi bisa tidak teori yang sudah kita dapatkan di dalam kelas, di dalam ruangan, kita coba aplikasikan, kita coba kaitkan dengan kondisi faktual yang ada di lapangan. Sehingga kepintaran dalam teori itu berbanding lurus dengan aplikasi, dengan prakteknya yang ada di lapangan. Itu inspirasi utama sebetulnya. Seperti itu. Benar sekali sih, kalau sebagai pelajar atau sebagai mahasiswa, jangan hanya teorinya, tapi prakteknya juga sama menguasai. Jadi sebanding gitu ya. Sebanding, betul. Kita harus seimbang. Hidup perlu dengan keseimbangan. Betul. Ya. Tapi ada hal yang menarik juga, Mbak. Buku ini berawal dari sebelum COVID ya, artinya di kisaran tahun 2018 sudah melakukan riset, ataupun sebelumnya 2017-16 itu sudah melakukan beberapa percobaan, di mana memang peserta didik itu atau mahasiswa itu memiliki kesulitan untuk meningkatkan pemahaman mengenai satu teori dan perlu langsung visualisasi secara nyata. Nah, dari kondisi demikian, inspirasi itu benar-benar lebih apa ya? Lebih konkret lagi muncul bahwa model pembelajaran tersebut harus diaplikasikan. Dan uniknya, pembelajaran di tahun 2017-18 itu pemerintah belum mencanangkan yang namanya kurikulum merdeka. Gitu. Dan kita ketahui yang namanya kurikulum merdeka baik di sekolah, di kampus, sekarang menjadi targetan kurikulum yang harus diaplikasikan. Dengan basic utama bahwa kurikulum merdeka itu fokus pada proyek atau penilaian berbasis proyek. Dan sementara penulisan buku ini terinspirasi sebelum kurikulum itu ada gitu. Dan uniknya buku ini ternyata sesuai dengan pembelajaran abad 21 yang sekarang harus diterapkan di sekolah ataupun di kampus itu dengan berbasiskan project. Maka di sini judulnya itu kan muncul project based learning atau project based learning atau berbasiskan project. Nah, sehingga ini kok bisa gitu. Kayak kebetulan banget gitu ya. Emang jodoh tuh gak kemana gitu. Cocok gitu ya. Artinya di luar dari kurikulum yang akan dicanangkan di abad 21 sekarang, ternyata sudah jauh-jauh hari, alhamdulillah buku ini sudah mulai dirintis, alhamdulillah dirilis melalui penerbit di sini ya, di Adab ini luar biasa, tepat dirilis saat kurikulum merdeka dicanangkan oleh pemerintahan gitu. Berarti momentumnya tuh pas banget gitu ya. Timingnya. Berarti ini dari tugas akhir dan alhamdulillahnya sampai dibukuin gitu ya. Jadi nggak sia-sia ngerjain tugas akhir. Betul. Dan hasilnya juga wow sekali. Oke, kita ke pertanyaan yang kedua nih.
Yang sulit-sulit nih, Mbak ya? Ayo, yang ini yang Oke. biasa mudah apa Oke. yang sulit nih? Berarti sekarang guru dan dosen yang diuji nih. Iya, ini kayaknya Luar kebalik ya. biasa. Jangan ngasih pertanyaan terus, ini giliran Tapi harus seperti terbalik. itu, peningkatannya di situ tentunya. Iya, izin ya Pak dosen ya. Siap. Gimana? Eh, Kembali lagi masih Hmm. dengan kayak pertanyaan pertama, kalau misalkan judulnya seperti ini, kenapa gitu? Lebih tertarik ke judul yang seperti ini? Baik. Sebetulnya ini akan berkelanjutan insya Allah. Jadi buku ini akan ada versi berikutnya, namun lebih memfokuskan pada seluruh konsep-konsep kegeografian ataupun lingkungan hidup yang dikaitkan dengan pengalaman belajar siswa secara langsung di lapangan ataupun mahasiswa langsung di lapangan, gitu. Baik, terkait dengan pertanyaan barusan ya, Mbak, ya, kaitannya kenapa memilih judul kaitan dengan pendekatan inquiry, project based learning dan group investigation ini memiliki korelasi yang sangat erat, gitu. Kaitan dengan inquiry, di sana memfokuskan satu model pembelajaran ini pada sintak. Nah, mungkin ini untuk Bapak Ibu guru ya, pendidik ataupun dosen tahu apa yang dimaksud dengan sintak ataupun tahapan dengan pembelajaran itu erat kaitannya dengan penargetan bahwa peserta didik atau mahasiswa itu harus memiliki yang namanya daya kritis sesuai dengan kalau sekarang Mbak dikenal dengan istilah HOTS. HOTS ya, bukan hot ya, beda Iya, ya. beda. Oke. HOTS. HOTS itu apa? Itu high order thinking skill. Di mana pada kurikulum Merdeka itu pemerintah mencanangkan itulah seharusnya yang dimiliki pola pikir daya kritis dari seorang siswa ataupun mahasiswa. Jadi ketika sudah berpikir kritis, di sana memiliki kemampuan untuk menganalisis, melakukan eksperimen, mengaplikasikan hasil uji coba, merefleksi hasil uji coba, bahkan memperbarui. Targetannya sampai ke arah sana. Jadi judul ini kalau kita amati dari inquiry, itu memiliki satu pemahaman di mana peserta didik ataupun mahasiswa harus memiliki pemikiran lebih kritis berdasarkan kajian-kajian ilmiah, eksperimen tadi. Ditambah dari kajian literatur, berbagai referensi diaplikasikan pada satu proyek atau proyek. Sehingga muncul judul juga di sana pendekatan kaitan dengan project based learning. Dan yang berikutnya adalah group investigation. Jadi kalau berbicara investigasi, kita harus melakukan suatu analisis penelitian secara langsung. Sehingga kalau ada kata grup ini sebetulnya lebih kepada teamwork. Jadi bagaimana peserta didik, mahasiswa itu bukan hanya pintar secara individualis, tapi juga bisa berbaur di dalam masyarakat. Kalau dalam kelas ataupun aplikasi di lapangan itu bisa bekerja sama dalam satu kelompoknya. Seperti itu. Jadi itu salah satu alasan kenapa mengambil judul terkait dengan pendekatan inquiry, tipe project based learning dan group investigation. Oke, tadi membahas tentang berpikir kritis ya. Betul. Emang berpikir kritis tuh kayak penting banget gitu, apalagi di dunia pekerjaan, di dunia persaingan pekerjaan, di mana kalau misalnya orang yang mempunyai pemikiran yang kritis itu akan dipilih lebih awal, ya nggak sih? Cocok. Betul itu. Betul. Kalau dikorelasikan memang seperti itu. Jadi bukan hanya kita tadi berpikir kritis ketika tingkatan menjadi siswa ataupun mahasiswa, tapi diharapkan idealisnya tetap dijaga sampai nanti setelah menjadi alumni gitu. Sehingga mohon maaf dalam konteks pekerjaan ataupun mungkin pengabdian di lembaga masyarakat lainnya itu benar-benar difungsikan. Gitu, dan memang kebermanfaatannya dirasakan oleh masyarakat secara luas. Itu seperti itu targetannya, Mbak. Jadi yuk teman-teman beli buku ini biar kita juga sama-sama belajar berpikir kritis agar nantinya kita bisa terpandang gitu ya. Oke, gimana? Masih lanjut ke kita? Boleh, masih ada waktu nih? Masih dong, ya? masih Seru banyak. Mungkin teman-teman di sana juga masih pada kepo ya. Iya, sekali lagi buat teman-teman di sana nih, barangkali tiba-tiba ada pertanyaan apa gitu, boleh jadi kolom komentar di bawah. Nanti kalau misalkan ada waktu lagi kita bisa podcast lagi gitu ya. Siap, itu. Lanjut lagi kita pertanyaan selanjutnya. Nah, tantangan apa sih yang sulit dalam melakukan penulisan buku ini? Oke, tantangan ya. Kalau berbicara project ya, ini tantangannya yang paling pertama ya, yang paling utama itu adalah waktu sebetulnya. Jadi kalau berbicara waktu, eksperimen itu tidak bisa singkat, tidak bisa dalam waktu yang cepat. Sehingga mulai dari desain untuk menentukan proyeknya apa, schedule time-nya berapa lama, kemudian objek utamanya apa, itu luar biasa memakan rangkaiannya. Waktu, ya? Iya, betul. Justru di situ sebetulnya bukan menjadi kendala, tapi dijadikan tantangan bagaimana
posisi yang memang seharusnya waktu itu cukup lama, kita bisa kemas efisien mungkin. Karena kalau kita berbicara konteksnya di sekolah ataupun di kampus, kita dibatasi dengan waktu-waktu pertemuan tatap muka gitu. Kalau dalam kurikulum Merdeka sih ada juga sebetulnya yang namanya project itu sudah include dalam proses pembelajaran, sehingga tidak memiliki waktu atau bukan diwajibkan, tidak diharuskan ada waktu khusus di luar itu, walaupun memang harus ada untuk penguatan pemahaman. Jadi tantangan yang paling utama sebenarnya kepada pengelolaan atau manajemen waktu itu sendiri. Ya, seperti halnya sekilas ya, pada buku ini di sana ada pemahaman penjelasan mengenai bagaimana desain pembelajaran itu dikemas dari dalam kelas sampai meneliti langsung di lapangan. Dan destinasinya adalah, kalau dalam buku ini adalah kawasan ekowisata mangrove Karangsong. Nah, jadi sangat kontekstual sekali gitu. Berbicara kontekstual artinya pemahaman mengenai lingkungan hidup dapat di kelas dan diaplikasikan pada kawasan ekowisata yang ada di Indramayu itu sendiri di Karangsong. Seperti itu, Pak. Jadi tantangan utama adalah manajemen waktu, tapi insya Allah dijadikan tantangan untuk bagaimana mengemas lebih efisien dalam proses pembelajaran. Itu. Ya, mungkin dari beberapa tantangan gimana caranya kita bisa menghadapi tantangan itu, Betul, kan akhirnya betul. bisa jadi buku Nah, itu. ini Betul. gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih. Siap. Boleh jelaskan sedikit aja terkait isi dari buku ini? Siap, ya bocoran nih. Iya, bocoran Oke, dong, bocoran ya. kasih bocorannya. Sekilas tadi beberapa mungkin sudah ada bocoran, namun mempertegas saja ya bahwa apa sih yang dikemas dalam buku itu. Pertama, jelas bagaimana kita ya, ataupun mungkin siswa ataupun mahasiswa, dosen mengemas yang namanya pembelajaran itu lebih kontekstual. Artinya buku ini juga mendeskripsikan mulai dari pengelolaan awal, mendesain satu proyek sampai pada tahap melakukan eksperimen. Dan eksperimen itu bukan hanya konsumsi mahasiswa atau siswa itu sendiri yang melakukan penelitian, dan harus juga dipublikasikan. Dan di situ sudah dijelaskan pada buku ini bagaimana sintak mulai dari pengelolaan awal sampai pada publikasi tersebut. Gitu. Sehingga tadi tujuan adanya pembelajaran dalam buku ini diharapkan yang namanya mahasiswa, siswa, dosen, guru melaksanakan proses pembelajaran itu lebih kontekstual dari teori, pintar secara teori, dan dihubungkan dalam dunia yang lebih faktual atau nyata di lingkungan tempat tinggal mahasiswa-siswa itu sendiri. Seperti itu. Jadi clue yang paling utama adalah itu, mengkorelasikan teori yang sudah didapat di kelas dengan fakta yang ada di lapangan. Itu. Siap? Ya, nyambung kayak pas pertama gitu ya. Siap. Sama-sama berbanding sama gitu ya, antara teori dan praktiknya. Betul. Gitu. Terus ada nggak sih keistimewaan atau yang spesial dari buku ini sampai orang-orang harus beli? Nggak harus sih, kayak mesti beli gitu. Baik, kalau kaitan dengan keistimewaan, sesuai tadi yang disampaikan di awal, kaitan dengan apakah suatu kebetulan gitu ya, ataukah memang ini nah, dari sini melakukan riset sudah cukup lama sebelum penerapan kurikulum Merdeka itu ada. Bahkan ini pengalaman yang menarik, beberapa bulan yang lalu saya mengikuti yang namanya IHT, in-house training, pelatihan, dan menerapkan di sana pelatihan itu memfokuskan pada bagaimana yang namanya guru ataupun dosen mengelola pembelajaran lebih kepada proyek, karena dikaitkan dengan kurikulum Merdeka. Jadi yang uniknya, yang spesialnya, nih model pembelajaran saya coba terapkan, diangkat pada buku sebelum tahu adanya kurikulum Merdeka memfokuskan pada project based learning. Ternyata ini saat ini diaplikasikan gitu. Jadi ini suatu hal yang sangat spesial menurut saya, sehingga ketika IHT kemarin saya langsung promosikan. Dan disambut dengan baik oleh narasumber dan dimotivasi harus ada buku kedua menyusul, masih ada kaitan dengan project based learning. Tentunya kalau secara keilmuan dikaitkan dengan konsep-konsep yang berbasiskan geografi. Tapi ini bisa menginspirasi untuk project based learning ini di semua bidang ilmu sebetulnya. Karena bukan hanya geografi, bisa juga diterapkan di mata pelajaran ataupun mata kuliah yang lain. Sebenarnya seperti itu. Berarti ini nggak difokusin ke satu arah aja, tapi berbagai arah juga bisa gitu ya? Betul. Tentunya memang sesuai dengan pemahaman dari pengajar atau gurunya itu sendiri. Gitu. Diarahkan pada konsep proyek yang seperti apa. Karena
dipertegas lagi di pembelajaran abad 21 ini memunculkan bukan hanya PJBL tapi ada juga PBL. Jadi mungkin kalau teman-teman guru dan dosen yakin di sini sudah lebih memahami itu gitu. Jadi bukan hanya PJBL, muncul juga yang namanya problem based learning untuk peningkatan tadi yang namanya HOTS gitu ya. High order thinking skill-nya. Gitu. Aku baru tahu nih tentang Siap. hot gitu. Oh, siap. Taunya biasanya hot gitu, Nah, panas kan, lain kopi lagi ya. panas atau apa Oke. gitu. Sekarang alhamdulillahnya dapat ilmu Hots baru ya. tentang hot. Ya bener ya, Betul. hot. Jadi ada S-nya ya dari Iya. HOTS. Oke. Nah berarti buku ini tuh cocoknya untuk segmentasi yang mana sih? Apakah hanya Siap. pelajar atau mahasiswa atau guru, dosen juga masuk gitu? Baik. Ya, kalau untuk segmen memang ini kalau melihat yang namanya apa? Dasar ya, basic keilmuan, dia lebih memfokuskan pada pendidikan, pada penerapan model pembelajaran dan inovasi pada penerapan model pembelajaran itu sendiri. Jadi lebih cocoknya untuk kalangan mana? Yang pertama jelas ada guru ataupun dosen. Dan yang kedua peserta didik ataupun mahasiswa gitu. Dan juga sebetulnya bisa untuk masyarakat secara umum gitu. Karena pemahamannya tadi konsepnya targetan bukan hanya pintar di dalam ruangan, dalam kelas, tapi bisa diaplikasikan kepintaran tadi untuk diaplikasikan pada kondisi yang lebih faktual. Jadi bisa menjangkau semua kalangan, tapi prioritas khususnya guru, dosen, mahasiswa, siswa wajib untuk membeli buku ini sebetulnya. Siap. Iya, buat teman-teman juga barangkali masih bingung nih mau belinya di mana, nanti kita di kolom bio-nya akan tulis link untuk membelinya biar gampang gitu. Oke, mungkin kita karena biar menarik orang-orang buat beli buku ini biar kepo gitu, kita udahin aja tentang bukunya biar orang-orang di sana juga beli aja gitu, biar penasaran. Tapi sebelum itu aku mau nanya dong, ini di luar dari buku ini ya, kesulitan dalam menjadi profesi seorang dosen atau guru itu apa sih? Waduh, siap ini. Itu pertanyaan pribadi mungkin ya. Baik, terkait dengan kesulitan ya, betul apa yang disampaikan tadi Mbak Putri ya. Berbicara kesulitan, kendala pasti akan selalu ada, walaupun kita melaksanakan ya diupayakan senyaman mungkin, dijadikan hobi bukan hanya profesi itu. Kesulitan atau tantangan terbesar adalah bagaimana memahami seorang guru itu, memahami bagaimana karakter peserta didik atau mahasiswanya. Karena berbeda dengan mungkin kurikulum yang diterapkan ketika saya semasa pendidikan SMP, SMA, kuliah dengan kondisi karakteristik mahasiswa atau siswa untuk saat ini gitu. Jadi tantangan yang paling besar tadi bagaimana caranya seorang pendidik itu, seorang pengajar harus bisa memahami peserta didik yang ada di hadapannya. Sehingga pembelajaran yang disampaikan itu dapat tersampaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kalau kita tidak bisa memahami bagaimana kondisi situasi peserta didik dan juga karakternya, pembelajaran apa yang kita sampaikan jelas tidak akan sampai pada peserta didik itu. Jadi tantangan paling besarnya di sana. Gitu. Mungkin bukan hanya saya secara pribadi, ini hampir mungkin ya guru dosen dimanapun berada, ya paling itu tantangan yang sekarang sedang kita hadapi. Terlebih karakter peserta didik sekarang kita ketahui ini sudah mulai berjalan insya Allah normal lagi setelah dihadapkan pada masa daring yang cukup lama. Iya, cukup lama banget. Betul, walaupun memang yang namanya daring itu memfokuskan kita pada pembelajaran ekstra ya melalui dunia maya. Teori terus kebanyakan teorinya juga. Sehingga ketika diundang sekarang untuk berbicara dengan situasi yang normal, bertemu secara tatap muka langsung, di sana harus mulai mengadaptasikan lagi. Walaupun memang ada nilai plusnya apa? Kita harus lebih menguasai yang namanya teknologi. Tapi tetap kembali tantangan paling besarnya bagaimana memahami karakteristik peserta didik tadi. Itu sebetulnya. Siap. Kenapa aku nanya seperti itu? Mungkin karena saya lihat juga Pak dosennya muda gitu kan. Jadi ada nggak sih tantangan tersendiri gitu buat ngadepin siswa atau mahasiswanya? Oke, jadi sudah terjawab semuanya. Betul. Semoga kita ada project nih ya bareng. Terima kasih banyak nih sudah hadir di sini memberikan informasi, memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat juga. Dan terakhir nih, closing statement untuk teman-teman di sana. Oke, closing statement ya. Ya. Baik, luar biasa ya atas pertanyaan tadi, rangkaiannya luar biasa. Bukan hanya saya memberikan ilmu, tapi membuka lebih wawasan terkait dengan berbagai latar belakang kaitan dengan
buku yang saya tulis gitu, dan dijadikan motivasi insya Allah untuk karya-karya atau produk berikutnya. Mengenai closing statement, baik, tadi berbicara buku yang saya buat sendiri, ini berhubungan dengan bagaimana seorang peserta didik, siswa ataupun mahasiswa itu dituntut, bahasanya udah dituntut nih, Dituntut. ya, bukan hanya pintar secara teori, pandai di kelas, tapi tidak bisa mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Dalam situasi di mana menjadi seorang mahasiswa, seorang siswa, bukan hanya kita belajar di dalam kelas, tapi gali pengalaman lebih luas lagi daripada apa yang kita hanya perlu dalam kelas. Karena ada satu kalimat mutiara yang mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik gitu. Dan itu menjadi dasar saya sampai saat ini, walaupun sekarang bukan sebagai siswa ataupun mahasiswa, menjadi seorang guru atau dosen. Jadi teruslah berkarya, bukan hanya kita pintar pada teori, coba aplikasikan di dunia nyata secara faktual dan kita bandingkan teori itu benar atau salah. Di situ adalah pembuktian bahwa eksperimen yang kita lakukan itu sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kembali closing statementnya apa? Pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya, itu yang menjadi kunci dasar bahwa seorang siswa, mahasiswa, guru, dosen dapat terus melakukan yang namanya karya-karya dan inovasi dalam berkarya tentu. Mungkin itu, Mbak. Seperti Mas Asep sendiri ya udah banyak pengalamannya, tapi terus menggali ilmu-ilmu yang banyak gitu kan, karena ada pepatah bilang kejarlah ilmu itu atau pendidikan itu sampai ke kemana tuh? Oh, negeri Cina kan jauh sekali. Karena atas kerjanya gitu ya, luar biasa. Oke. Iya, sekali lagi buat teman-teman di sana, jangan lupa kasih masukannya buat kami. Support kami juga dengan cara like, comment, dan subscribe. Kalau misalkan mau kita undang lagi Mas Asep atau Pak Asep gitu ya, di komen juga, ayo dong undang gitu ya. Siap. Nanti kalau misalkan mau next time mau nih kalau diundang lagi. Insya Allah mau, dengan insya Allah ditunggu karya berikutnya. Iya, semoga ada buku-buku ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Siap. Amin. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman di sana sudah bersama kami dari awal sampai akhir nih. Terima kasih juga untuk Mas Asep. Maaf kalau misalkan di sini kurang jamuannya atau gimana gitu ya. Luar biasa ya. Oke. Iya. Oke, jangan lupa tunggu video selanjutnya, video-video yang bermanfaat semuanya. Pastinya di Penerbit Adab. Sampai jumpa. Salam-salam nih Pak dosen buat siswanya. Siap, makasih. Terima kasih untuk Penerbit Adab, sukses selalu ya untuk semuanya. Bye.